Ada teks secara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita, yaitu langkah pertama, yaitu ukur berat badan dalam kilogram. Langkah kedua, bagilah dengan angka 30. Langkah ketiga, tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Nah, misalkan nih, jika olahraga Anda kehilangan banyak air molekul, tinggal tambahkan 0,3 liter ya, setiap setengah jam latihan. Jadi setelah dibagi, kalau ada aktivitas fisik, maka tambah 0,3 liter per setengah jam. Jadi kalau 1 jam 0,7 liter itu ya. Kita ke soalnya. Vina ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam 1 hari. Vina kemudian mengukur berat badannya dan didapat hasil sebagai berikut ya. Jika hari itu Vina berolahraga selama 60 menit, jumlah air yang dibutuhkan Vina hari itu adalah, nah dia ada olahraga juga nih. Beratnya Vina di sini kan 50 sampai 60 ya, kisarannya 54 ya. Vina itu beratnya 54 kilo. 60 menit itu 1 jam ya, maka kebutuhan airnya berarti 54 kamu bagi 30, karena ada olahraganya, ini kan 60 menit itu 1 jam. 1 jam itu berarti kita tambah 0,7 liter. Tuh. Berarti 54 bagi 30, berapa tuh? 54 bagi 3 itu 18 ya, berarti 1,8 ditambah 0,7. Maka kebutuhan airnya adalah 2,5 liter. Tuh, yang D. Bisa dipahamin? Nomor 1. Jelas? Jelas ya. Jelas, Pak. Sip. Sambil di screenshot ya, kalau udah jelas ya. Berikutnya. Nomor 2. Ini pasti berkaitan dengan teks nomor 1 kayaknya. Ridwan mempunyai berat badan 65 kilo pada hari Senin. Seluruh cairan yang ia konsumsi adalah sebagai berikut nih. Nah, Aqua 1,5 liter ya. Ini 1,5 liter sama susu UHT itu 250 mili itu kan berarti 1/4 liter ya. Ya kan, atau 0,25 liter. Tuh. Berarti apa air yang dikonsumsi, cairan yang dikonsumsi itu berarti kan 1,5 ditambah 0,25 ya, berarti 1,75 liter. Nah, berat Ridwan itu 65 kilo. Pernyataan yang tepat berarti berapa nih? Yang mana? Kita tahu, kita hitung dulu kebutuhan airnya. Kebutuhan air Ridwan berapa? Kebutuhan cairannya. Kebutuhan cairan berarti kan 65 kamu bagi 30 ya. Karena di sini nggak sebutin dia olahraga Ridwannya. Berarti dibagi 30 aja. Ini berarti dibagi 5 itu 13 per 6 ya. Berarti 2, berapa tuh? 1,666 ya. 2,166 liter. Otomatis dia kurang nih. Jadi jumlah yang dibutuhkan lebih banyak 500 ml salah ya. Yang diminum itu masalah lebih sedikit nih, maka salah. Kalau 1 salah otomatis 3 salah. Jumlah yang diminum ada itu lebih banyak 250 ml. Yang diminum juga lebih dikit ya salah ya, ini salah. Yang terakhir jumlah air yang diminum Ridwan pada hari itu masih belum memenuhi benar ya. Karena kan kebutuhannya 2,166 sedangkan cairan yang dikonsumsi cuma 1,75. Maka yang D. Bisa dipahamin? Kak, sorry, 30 dapat dari mana tadi? Nah, di bacaan tadi, di sini ada teksnya kan. Nah, dari teks ya.
Langkah pertama beratnya berapa? Langkah kedua bagilah dengan angka 30. Itu ya, teks ini tuh berguna untuk nomor 1 sampai 3. Bisa dipahamin, Faisal? Nah, kalau soal penalaran matematika atau numerasi, itu biasanya teksnya itu nggak cuma untuk satu soal ya, bisa satu soal lebih. Gitu. Ada lagi yang masih bingung? Sebelum di screenshot? Jelas semuanya? Jelas, Kak. Oke, kita lanjut. Nomor 3, ini masih berkaitan dengan teks ya. Danu adalah seorang mahasiswa yang tinggal di sebuah lokasi kos-kosan di kota Bogor. Ia menggunakan dispenser air minum di tempat tinggalnya dengan menggunakan galon air berukuran sebagai berikut nih, 19 liter. Diketahui berat badan Danu adalah 70 kilo. Jika mengacu pada teks di bagian stimulus, agar kebutuhan air harian Danu terpenuhi dengan baik, maka idealnya galon tersebut akan habis setiap berapa hari. Pertama, kita cari kebutuhan cairan dulu ya. Kebutuhan cairan Danu. Berarti kan beratnya 70. 70 dibagi 30. Itu 7/3. 7/3 itu berarti kan sekitar 2,33 liter ya. Nah, galon itu 19 liter nih galonnya nih. Galonnya 19 liter. Ini kan agak jelek ya angkanya ya. Ini boleh kamu bulatin ke atas ya. Kalau ke minimal kan 2,33 liter. Berarti boleh kamu bulatkan ke atas nih. Misalkan 2,5 liter. Nah, boleh ya. Maka galonnya akan diisi berapa hari sekali atau berapa hari sekali ya. Berarti pengisian galon itu berarti 19 dibagi 2,5. Nah, berapa tuh? 19 dibagi 2,5. Berapa tuh? 7,6, Kak. 7,6 hari ya. Nah, berarti kesimpulannya itu setiap 8 hari itu pasti mengisi galon. Jadi, kita bulatkan menjadi 8 hari sekali. Itu untuk mengisi galonnya. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Itu silakan di screenshot dulu. Udah? Kita lanjut. Nah, ini teks untuk nomor 4 sampai 6. Ya, kenapa, Ira? Yang 30 tadi datangnya dari mana ya? Ya, nanya lagi sama Kak Faisal. Kembali lagi kita lihat teksnya. Di sini tadi diingat-ingat teksnya. Untuk mencari kebutuhan air nih ya teksnya nih ya. Di atas ada. Makanya tadi kan saya minta download dulu kan filenya. Supaya nggak bingung baca naik turun ya. Itu tadi masih nyambung sama teksnya Ira ya. Tuh, bukan tiba-tiba muncul 30 karena di teksnya ada. Jelas Ira? Bisa dipahamin? Halo Aira. Bisa. Sambil di itu ya yang hasil downloadannya. Syukur-syukur di print biar nggak bingung baca teksnya. Sambil dibaca teksnya biar nggak bingung. Nah, berikutnya nomor ini teks untuk diingat nih teks untuk nomor 4 sampai 6 ya. Ini teks nomor 4 sampai 6. Nah, pada sebuah kompetisi matematika terdapat 2 jenis soal dengan pedoman skor sebagai berikut nih. Kalau benar itu tambah 3, yang PG ya, salahnya min 2, kalau nggak dijawab 0. Yang esai, yang dihitung cuma yang benar aja, dikali 8 per soalnya, kalau salah 0. Nah, sekarang nomor 4, setiap soal pilihan ganda pada kompetisi tersebut terdiri dari 5 pilihan jawaban dan hanya ada satu jawaban yang benar.
Berarti ya, ini masuk peluang nih, nggak nyambung sama ini ya. Peluang seorang peserta mampu menjawab dengan benar satu soal. Berarti kan dari 5 yang benar 1 ya. Berarti peluang benarnya ya 1/5. Ya kan, yang benar kan cuma 1 jawaban dari 5 PG-nya ya. Berarti peluangnya 1/5 atau dibikin desimal 0,2 yang C. Bisa dipahamin? Saya. Bisa, Kak. Sip. Lanjut. Nomor 5. Afam mengikuti kompetisi matematika tersebut dan ia berhasil menjawab 16 soal pilihan ganda dengan benar dan 2 soal pilihan ganda yang ia jawab tetapi salah. Nah, yang benar 16 ya, yang salah 2, berarti yang kosong 2. Afam juga menjawab seluruh soal esai pada soal tersebut. Nilai berikut yang mungkin. Nah, langkah pertama kita cari skor PG-nya nih. Skor PG untuk Afham, ya kan? Berarti kan apa namanya? Yang benar kan 16 ya. Berarti 16 kali 3 ditambah yang salah 2. 2 kali min 2. Berarti 48 dikurangi 4 ya. Berarti 4. Di sini disebutin bahwa nilai yang mungkin yang mana nih? Berarti skor esainya berarti kan ada beberapa kemungkinan ya. Kita coba dari pernyataan 1. Pernyataan 1 itu kan skor total 84 tuh. Berarti skor esainya itu berarti 84 kurangi 44. Berarti kan 40 ya. Nah, kita lihat nih. Per nomor esai itu kan ada apa namanya nilainya 8 nih. 40 itu kelipatan 8 bukan. Nah, ternyata kelipatan 8 ya. Karena kelipatan 8 berarti 84 itu pasti benar. Karena 40 kelipatan 8. Kalau 1 benar, otomatis 3 benar. Kalau 1 dan 3 benar, kita cek ke pernyataan 4 dulu. Pernyataan 4, skor esainya berarti kan itu 48 ya. 48 dikurangi 44. Ternyata 4. 4 itu bukan kelipatan 8 ya. Tapi faktor dari 8. Ini bukan kelipatan 8. Maka yang 4 salah. Karena yang 4 salah kita cek nomor 2. Kita cek yang nomor 2. 68. Maka skor esai untuk yang kemungkinan yang nomor 2. 68 dikurangi 44. Ini berarti 24 ya. 24 itu kelipatan 8. Berarti benar ya. Maka pernyataan 2 juga benar. Maka pilihannya yang benar adalah A ya. 1, 2, dan 3. Bisa dipahamin? Bisa. Saya masih bingung. Siapa tadi? Saya Kak. Eva, bagian mana yang masih bingung? Ini berarti ada 2 soal pilihan ganda yang nggak diketahui benar atau salah ya Kak? Ini kan 2 soal pilihan ganda ia jawab tapi salah. Yang 2 lagi berarti dia nggak jawab. Kan di sini sebutin nih, 16 soal pilihan ganda dijawab dengan benar. Dan 2 soal pilihan ganda ia jawab tapi salah. Berarti kan masih 2 soal lagi tuh. Artinya gimana dari situ? Secara tersirat bahwa 2 soal itu nggak dijawab. Kan boleh nggak dijawab. Gitu, Baik Kak. Eva. Bisa ada yang masih bingung, Eva? Jelas? Itu yang yang angka Romawi 1, 4, dan 2 itu dicoba-coba ya Kak? Iya, kan biar tahu nih yang memenuhi yang mana. Nah, skor esai kita, berarti kita tentukan dari skor esai ya. Kenapa? Karena esainya kan plus 8 nih tiap nomornya. Berarti kita cari skor esai yang kelipatan 8, Eva. Yang pasti kan kelipatan 8 memenuhi ya. Tapi kalau yang nggak kelipatan 8 itu nggak memenuhi. Karena salahnya nggak diperhitungkan. Itu salah sama nggak jawabnya.
Ternyata yang 4 itu bukan kelipatan 8, skor esainya cuma 4. Berarti nggak mungkin. Bisa dipahamin, Eva? Kak. Ya. Oke, Kak. Terima kasih. Itu emang kenapa harus kelipatan 8 gitu? Nah, di sini karena esainya itu kan kalau benar 8. Kalau salah 0. Kalau nggak jawab 0 kan berarti kita lihat yang benarnya aja 8. Berarti skor esainya pasti kelipatan 8. Berarti kan kalau jawab 1 nih, benar 1 berarti kan 8. Benar 2 berarti kan 16. 8 kali 2 kan Arsya. Benar 3 berarti 24. Dan seterusnya sampai kalau benar semua kan 40. Ini kan kelipatan 8 semua. Gitu Arsya. Baik Kak, makasih. Oke, sip. Ada lagi yang masih bingung? Yang lainnya? Jelas? Jelas, Kak. Oke. Lanjut. Kita ke nomor 6. Masih berkaitan dengan teks ya, nomor 6 ya. Aminah mengikuti kompetisi matematika tersebut dan yang memperoleh skor 53. Nah, skor 53 nih. Diketahui Aminah berhasil menjawab seluruh pernyataan. Berarti semua jawabannya itu dijawab ya. Namun dari seluruh soal esai yang ia jawab, ia hanya menjawab satu soal esai dengan benar. Nah, berarti kan yang esai lainnya nggak diperhitungkan ya. Berarti kan yang benar esainya, berarti skor esainya kan 8 nih. Skor esai berarti kan 8 karena cuman satu soal yang dijawab dengan benar. Berarti dari sini kita dapat skor PG-nya. Skor PG-nya berarti kan totalnya kan 53 ya. 53 kamu kurangi yang esai 8. Berarti 4 berapa tuh? 4 5 ya. Nah, skor PG-nya 45. 45 dapat dari mana? Nah, yang benar itu kan skornya tadi berapa yang benar? 3 ya, yang salah min 2 ya. Yang nggak dijawab kan nggak ada. Ini kan dijawab semua. Berarti kita lihat benar sama salahnya aja. Berarti 45 dapat dari 3B dikurangi 2S. Nah, ini simpan dulu ya persamaan 1 nih. Nah, kemudian ini kan dijawab semua nih. Menjawab seluruh pertanyaan kan? Berarti kan ada 20 soal ya. Di sini kan PG-nya ada 20 soal kan? Nah, berarti yang dijawab kan pasti benar sama salah. Benar sama salahnya itu ada 20. Nah, dieliminasi sama ini nih. Berarti kita kali 2 ya. 2B tambah 2S sama dengan 40. Kemudian 3B min 2S sama dengan 45. Kita jumlahkan ya. Ditanyakan benarnya tuh. Berarti 5B salahnya habis. 40 tambah 45. 85. Maka soal benar yang dijawab adalah 85 dibagi 5. Berarti 17 yang B. Bisa dipahamin? Kak, mau nanya Kak. Ya, silakan. Itu ditambah bukan dikurang? Yang mana ditambah? Ini. Yang apa tuh? Iya itu ya. Ya kan kita mau ngilangin S-nya. Ini kan 2S, iya. ini min 2S. Biar Iya, S-nya iya, hilang, kita jumlahin. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Kak, itu 2B-nya dapat dari mana? 2B yang ini. Iya. Dikali 2 dari sini. Ini kan dapatnya kan B tambah S-nya kan 20. Dari sini ya. Kan pilihan ganda kan soalnya 20 nih. Berarti dijawab semua, berarti cuma ada benar sama salah kan, Akil? Berarti benar tambah salahnya ada 20. Banyaknya soal yang benar sama yang salah itu 20. Itu Akil. Bisa dipahamin? Paham, Kak. Oke, sip. Nah, sekarang baru masuk ke teks nomor 7 sampai 9. Nomor 7. Suatu kelompok belajar terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan.
salah satu siswa laki-laki bernama Edo dan salah satu siswa perempuan bernama Tari. Banyak teman laki-laki Edo dari kelompok tersebut sama dengan setengah dari banyak siswa perempuannya. Banyak teman perempuan Tari di kelompok tersebut dua lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Nah, berarti kita cari dulu ya. Siswa laki-laki sama perempuannya berapa ini? Dari teksnya ya. Kita misalkan apa nih? Siswa laki-lakinya itu berarti kan ada Edo sama temennya ya. Ya kan, yang laki-laki itu kan berarti Edonya kan 1 ditambah teman-temannya X misalkan. Yang perempuan itu kan berarti Tari sama teman-temannya ya. Berarti 1 tambah Y misalkan. Nah, yang pertama di sini banyak teman laki-laki Edo, berarti kan X ya. X itu sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan, berarti setengah Y ditambah 1 ya. Atau bisa kita tulis 2X sama dengan Y ditambah 1. Tuh, ini persamaan 1 kita simpan dulu. Ini dari kalimat yang pertama. Kemudian, banyak teman perempuan Tari, berarti kan si Y-nya tuh. Y itu sama dengan 2 lebihnya dari banyak siswa laki-laki. Berarti 2 ditambah 1 plus X ya. Itu ya. Atau bisa kita tulis Y sama dengan X plus 3. Kita tarik X sama Y dulu nih. Kita substitusi aja ya. Dari 2 persamaan kita substitusi aja nih. Y-nya ke sini. Itu kan kita peroleh berapa tuh? 2X sama dengan X tambah 3 tambah 1. Berarti kan X-nya dapat 4 ya. X-nya 4 berarti Y-nya sama dengan X plus 3. Berarti 4 tambah 3, 7. Maka selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan kelompok tersebut berarti kan 7 dikurangi 4. Itu 3. Yang B. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oke, sip. Silakan di screenshot dulu. Kalau udah paham. Kak, Ya. itu kan yang 2X sama dengan X tambah 3 plus 1. Itu Nah, nggak dibagi 2. Atau memang kayak gitu? dibagi 2 gimana? Kan itu 2X, Kak. Sama dengan Y plus 1. Yang bawah. Yang 2X sama dengan X plus X plus 3 plus 3 1. tambah 1. Ini pindah ruas saja X-nya. 2X Oh, kurang X kan X. 3 tambah 1, 4. Itu maka oke, dapat. Pak. Ada lagi yang masih Oke. bingung? Kak, Ya, Akil. masih bingung. Yang X-nya kenapa bisa setengah Y tambah 1? Oke, dari sini ya. Dari kalimat ini nih. Banyak teman laki-laki Edo. Tadi kan Edo itu berarti nggak kehitung kan? Berarti kan temennya X nih. Ya kan? Berarti kan X-nya. Di kelompok tersebut sama dengan setengah dari banyak siswa perempuan. Siswa perempuan berarti kan Tari sama si temennya kan. Tarinya 1, temennya Y. Tadi kan saya misalkan ini ya, laki-lakinya itu yang Edo tambah X, berarti 1 tambah X, yang perempuan Tari tambah Y. 1 tambah Y. Sama temennya ya, X itu temennya Edo, Y itu temennya Tari. Nah, maka dari situ, dari kalimat ini, nilai X-nya berarti setengah dari banyak perempuannya itu Y plus 1, atau 1 plus Y sama aja ya. Berarti biar enggak pecahan, saya kali silang nih. 2X sama dengan Y plus 1. Itu Akil.